Namun, ada kelompok kecil yang mengatakan, bahwa merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan bid'ah sayyah atau bid'ah yang sesat, di mana pelakunya akan masuk neraka. Tuduhan semacam itu tidak benar, dan untuk membuktikannya, berikut ini, kami hadirkan dalil-dalilnya, baik dari dalil Al-Quran, hadis atau pendapat ulama salaf. Merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tradisi yang terus berkembang di masyarakat Islam. Adanya peringatan Maulid Nabi ini merupakan ekspresi kegembiraan, bersyukur, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat lahir ke dunia. Sejarah merayakan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal sejak tahun kedua Hijriyah, bahkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ibadah, zikir, sholawat, sedekah makanan, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Namun, ada kelompok kecil yang mengatakan, bahwa merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan bid'ah sayyah atau bid'ah yang sesat, di mana pelakunya akan masuk neraka. Tuduhan semacam itu tidak benar, dan untuk membuktikannya, berikut ini, kami hadirkan dalil-dalilnya, baik dari dalil Al-Quran, hadis atau pendapat ulama salaf. 1. Dalil Al-Quran dan hadis tentang merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Bersyukur dan bahagia atas anugerah dan rahmat Allah. Merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kebahagiaan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan rahmat yang telah diberikan. Diutusnya baginda Nabi merupakan rahmat dan nikmat Allah, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbahagia atas keutamaan dan rahmat yang diberikannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Abu Lahab yang kafir diringankan siksaannya, sebab memerdekakan budaknya, karena gembira atas lahirnya baginda Nabi. Artinya, bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi dalam kondisi yang buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian, tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa, melainkan siksaan diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, waktu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Sahih Bukhari hadits nomor 4813, Sunan Baihaqi Al-Kubro hadits nomor 13701, Syubul Iman nomor 281, Fathul Bari Juz 11 halaman 431. Kalau Abu Lahab yang kafir dan sudah dinas celaka dalam Al-Quran, dia mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin, karena disebabkan ketika Nabi lahir dia bergembira, dan membebaskan budaknya Suwaibah. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umatnya? 2. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk mengagungkan simbol-simbol agama, dan termasuk simbol agama adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti firman-Nya dalam Al-Quran. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. 3. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya, seperti dalam hadis. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku, hari aku mulai diutus, atau hari diturunkannya wahyu. Hadis Muslim. Baginda Nabi merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin yang merupakan hari kelahirannya. Hal itu menjadi dalil, bahwa baginda Nabi menganggap istimewa hari kelahirannya, begitu pula dengan kita selaku umatnya, menganggap istimewa, berbahagia atau bersyukur dengan hari kelahiran baginda Nabi, dengan banyak macam cara, semisal berpuasa, merayakannya dengan berkumpul dan membaca Al-Quran, membaca solawat dan lain sebagainya. 2. Dalil kedua tentang merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendapat ulama salaf. 1. Al-Imam Abi Samah. Lahir tahun 599 Hijriah, wafat tahun 665 Hijriah.
Guru Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi, beliau berkata dalam kitabnya Al-Ba'isi ala Inkaril Bidai wal Hawadisi, halaman 23. Bahwa maulid Nabi adalah paling baiknya bid'ah hasanah di zaman kita ini. ومن أحسن ما ابتدأ في زماننا ما يفعل كل يوم في اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور تعبيرا عن محبته صلى الله عليه وسلم. Termasuk dari paling baiknya bid'ah hasanah di zaman kita, adalah perayaan yang dilaksanakan setiap tahun pada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu perbuatan memberikan sedekah, menampakkan perhiasan, serta menampakkan kebahagiaan, sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Ba'isi ala Inkaril Bidai wal Hawadisi, halaman 23. 2. Al-Imam Al-Alamah Sadruddin Mauhub bin Umar Al-Jazri, wafat 665 Hijriah, mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak dilarang dan mendapatkan pahala. هذه بدعة لا بأس بها ولا تكره البدع إلا إذا راومت السنة وأما إذا لم تراومها فلا تكره ويصاب الإنسان بحسب قصده. Peringatan ini adalah bid'ah yang tidak dilarang, dan bid'ah tidaklah dibenci, kecuali jika dibenci sunnah. Jika sunnah tidak membencinya maka tidaklah dibenci, dan orang akan diberi pahala atas bid'ah maulid tersebut tergantung tujuan dan niatnya. 3. Al-Hafiz Al-Iraqi, lahir 725 wafat 808 Hijriah. Guru Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau memiliki kitab maulid berjudul Al-Mauridil Hani fil Maulidis Sani. Beliau mengatakan, Inna tikhadal walimata wa it'amat ta'ami mustahabun fi kulli waqtin, fa kaifa idhan damma ila dhalikal farhi wa sururi biduhuri nurin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha ash-shahr asy-syarif. ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة بل قد تكون واجبة. Sesungguhnya membuat resepsi dan memberikan makanan itu dianjurkan di setiap waktu. Lalu bagaimana jika bersamaan dengan kebahagiaan dan kesenangan dengan tampaknya cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan mulia ini? Status kebid'ahannya tidak mengharuskannya menjadi makruh. Berapa banyak yang bid'ah itu mustahab dianjurkan, bahkan kadang menjadi wajib. 4. Syekhul Islam, Al-Hafiz, ahli hadits, imam para pensyarah hadits, yang hafal ratusan ribu hadis, matan dan sanadnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, Aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal 'anis salafis shalihi minal quruni thalathati, walakinnaha ma'a dhalika ishtamalat 'ala mahasina wa diddiha. Faman taharra fi 'amaliha al-mahasina wa tajanubu diddaha kanat bid'atan hasanatan. Asal atau dasar perbuatan maulid adalah bid'ah yang tidak dinukil dari ulama salaf yang salih dari 3 kurun, akan tetapi demikian itu mengandung banyak kebaikan dan juga keburukannya. Barang siapa yang menjaga dalam melakukannya semua kebaikan dan menjauhi keburukannya, maka menjadi bid'ah hasanah. 5. Al-Imam Al-Alamah, Syekhul Qurra, wal Muhadisin, Kadil Kudat, Syamsuddin Muhammad Abul Khair bin Muhammad bin Al-Jazri, wafat tahun 833 Hijriah. Beliau memiliki kitab maulid yang berjudul Arfut Tarif bil Maulidis Syarif, mengatakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِي زَالَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهِ فما بال حال المسلم الموحد من أمته عليه السلام الذي يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم. Jika Abu Lahab yang kafir ini, yang Al-Quran telah mencacinya, diringankan di dalam neraka, sebab kebahagiaannya dengan kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan keadaan orang Islam, yang mengesahkan Allah, dari umatnya ini, yang berbahagia dengan kelahiran nabinya, mengerahkan dengan segenap kemampuannya di dalam mencintainya, sungguh balasan dari Allah adalah, memasukkannya ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. 6. Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuti, atau lebih dikenal dengan Imam Suyuti, lahir pada tahun 849 Hijriah wafat 911 Hijriah. Menurut Ibnu Ilyas jumlah karangan kitabnya mencapai 600 kitab.
Dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pertama kali oleh Raja Muzaffar, penguasa wilayah Irbil. Ia seorang raja pemberani, pahlawan, alim, dermawan, dan adil. Pendapat Imam Suyuti saat ditanya terkait hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tersebut ia menjelaskan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Siapa yang merayakannya akan mendapat pahala. Indi an asla amalil maulidi alladhi huwa jatima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa fi maulidihi minal ayati summa yamuddu lahum simatun yaquluna wa yansarifuna min wairi ziyadatin ala dhalika huwa minal bid'il hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istibashari bi maulidihi syarifi. Artinya, menurut saya, hukum merayakan Maulid Nabi, yang mana pada hari itu masyarakat berkumpul, membaca Al-Quran, dan membaca kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan perintah Nabi, serta peristiwa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan, kemudian mereka menikmati hidangan yang disajikan dan kembali pulang ke rumah masing-masing, tanpa ada tambahan lainnya, adalah bid'ah hasanah, dan mendapatkan pahala orang yang memperingatinya, karena bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran beliau. 7. Al-Hafiz Ibnul Jauzi, wafat 597 Hijriah. Beliau mengatakan tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu amanun fi dhalikal 'ami wa busyra ajilatun binailil bawiyati wal marami. Sesungguhnya Maulid, hari kelahiran Nabi, adalah sebuah keamanan di tahun itu, dan kegembiraan yang disegerakan dengan tercapainya cita-cita dan tujuan. Itulah pendapat tentang hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut ulama yang hafal ratusan ribu hadis dan punya ratusan karangan kitab. Intinya, bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dianjurkan dan mendapat pahala. Tetapi menurut kelompok kecil, yaitu Wahabi, atau nama yang lebih keren Salafi, untuk mengelabuhi umat, agar kelompoknya mendapat anggapan, bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang mengikuti ulama salaf, padahal faktanya, akidah serta ajaran mereka, bertentangan dengan ajaran ulama salaf. Seperti contoh masalah bid'ah, mereka menganggap, bahwa semua perbuatan yang tidak pernah dikerjakan Nabi adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat dan masuk neraka. Sementara para ulama salaf, ulama, ahli hadits, dan imam empat mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali membagi bid'ah menjadi dua. Bila bid'ah itu tidak bertentangan dengan syara, maka hukumnya boleh atau sunnah, bahkan wajib. Membaca Al-Quran, membaca solawat, memberi makan, dan bersyukur atas nikmat adalah ajaran agama. Bahkan para sahabat juga melakukan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika mengumpulkan semua umat Islam untuk mendirikan salat tarawih berjamaah. Tatkala Sayyidina Umar melihat orang-orang itu berkumpul untuk salat tarawih berjamaah, Sayyidina Umar ibn Khattab berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. 2. Pembukuan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atas usul Sayyidina Umar ibn Khattab. 3. Sayyidina Utsman ibn Affan menambah azan untuk hari Jumat menjadi 2 kali. Dan Sayyidina Utsman juga memerintahkan untuk mengumandangkan iqomat di atas Az-Zawra, yaitu sebuah bangunan yang berada di pasar Madinah. Semua di atas, tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi semasa hidupnya. Kalau dikatakan, bahwa semua perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi, adalah bid'ah yang sesat, dan pelakunya masuk neraka, seperti pemahaman kelompok Wahabi atau Salafi. Maka, kalau demikian, beranikah mereka mengatakan, bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ibn Affan dan para sahabat yang menyetujuinya adalah sesat, karena melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itulah sebagian dalil-dalil merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Al-Quran, hadis, atau dari pendapat ulama salaf. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan share.